Netizen yang budiman, sahabat Riskonomics, kategori risiko kedua berdasarkan frekuensi dan severity adalah risiko yang high frequency, low severity. Artinya sering terjadi, sering berubah menjadi kerugian, tapi kalau terjadi betul-betul menjadi kerugian, maka dampaknya rendah, tidak terlalu parah. Contoh yang sering saya pakai untuk jenis risiko ini adalah kasus saya sendiri sebenarnya. Saya adalah orang yang gampang sekali kehilangan pulpen atau pena gitu ya. Sehari saya bisa hilang 1-2 pena gitu ya. Pokoknya saya lupa meninggalkannya di mana. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun gitu. Jadi frekuensinya tinggi. Sehari saya bisa hilang 1 atau mungkin paling lama 2-3 hari saya pegang pena yang sama terus hilang gitu. Tapi kalaupun 1 pena hilang, biasanya harganya nggak mahal. Saya juga nggak pernah punya pena yang bolpen yang mahal begitu ya. Apalagi mengetahui saya suka menghilangkan bolpen. Nah, artinya dampaknya kecil, frekuensinya tinggi. Bagaimana caranya kita menyikapi risiko seperti ini? Yang pertama adalah kita tahan saja. Ketika kita sudah mengalami sesuatu itu cukup sering, seperti kehilangan pena ini, dan kita tahu berapa nilai pena itu secara rata-rata, tentu kita bisa menghitung-hitung, menduga-duga sebulan itu saya akan kehilangan bolpen berapa, setahun saya akan kehilangan bolpen berapa. Dengan mengkalikan, misalnya kalau saya sebulan kehilangan 10 bolpen, 1 bolpen harganya let's say Rp10.000, maka berarti saya harus menyisakan uang selama sebulan itu ya 10.000 kali 10. Maka saya perlu menyediakan uang Rp100.000 per bulan untuk membeli pena baru. Jadi saya bisa retain itu. Langkah kedua yang bisa kita lakukan untuk jenis risiko ini adalah kita bisa memindahkan risiko kehilangan bolpen ini ke pihak lain. Paling gampang, kalau misalnya di kantor saya kehilangan bolpen, saya tinggal minta saja ke tim atau misalnya jalan ke tempat stationery gitu, di mana bolpen disimpan, lalu saya ambil bolpen yang baru begitu ya. Hilang lagi, saya ambil lagi yang baru lagi. Dari perspektif saya, apa yang saya lakukan ini adalah sebenarnya saya memindahkan risiko kehilangan bolpen ini kepada kantor saya. Instead of saya sekarang yang menahan nilai kerugiannya, tetapi sekarang kantorlah yang menahan kerugian atas kecerobohan saya kehilangan bolpen. Jadi untuk risiko yang seperti ini, high frequency, low severity, kita bisa retain karena kita bisa duga dengan cukup akurat berapa yang perlu kita sediakan untuk risiko itu, atau kita bisa pindahkan ke tempat lain kalau ada pihak lain yang mau menanggung risikonya seperti kantor saya itu. Kita lanjutkan pada jenis risiko yang ketiga pada video berikutnya.